Alkisah, buaya dan kancil tinggal di wilayah yang sama. Sudah lama buaya mengincar kancil untuk dijadikan santapannya. Namun, kancil selalu bisa menghindar dari kejarannya. Ia adalah hewan yang banyak akal sehingga buaya selalu kesulitan untuk menangkapnya. Meski selalu lolos dari kejaran buaya, namun lama-lama kancil merasa khawatir juga. Karena itu, ia pindah rumah ke daerah lain untuk menjauhi buaya. Ia tinggal di bawah sebuah pohon besar di hilir sungai. Awalnya buaya merasa bingung karena tidak melihat kancil di tempat biasanya. Maka ia pun mencari ke sana kemari bertanya kepada para hewan yang ditemuinya. Hei kalian yang di sini. Hei kau. Apa kau melihat kancil? Oh, kancil. Kancil pindah ke pohon di dekat ilir sungai. Tentu saja buaya senang mendengar informasi itu. Segera saja ia pergi ke tempat yang dimaksud oleh si burung. Ia sudah tidak sabar lagi untuk memburu si kancil. Ia benar-benar merasa penasaran, ingin menikmati daging kancil yang sudah lama ia idam-idamkan. Telah berhasil menemukan tempatnya, buaya pun pindah ke sana juga. Namun kancil masih belum mengetahuinya. Selama berhari-hari buaya mengawasi kancil. Ia mempelajari kebiasaan kancil seraya merancang strategi untuk menangkapnya. Dari pengamatannya itu, tahulah si buaya bahwa si kancil sering pergi ke sebuah pulau kecil yang ditumbuhi oleh pohon-pohon apel. Untuk sampai ke sana, si kancil biasa menyeberang sungai dengan melompati beberapa batu besar yang ada di antara tempat tinggal kancil dengan pulau tersebut. Aku punya ide. Seru buaya ketika kancil pergi ke pulau kecil. Buaya bersembunyi di balik batu di tengah sungai. Ia menunggu kancil melompat ke batu itu. Hari itu kancil puas memakan buah-buahan yang ada di pulau kecil tersebut. Kemudian ia pun pulang dengan riang. Ia melompat dari sisi sungai ke batu-batu untuk sampai di rumahnya. Namun, setibanya di tengah sungai, ia melihat bayangan dari batu yang hendak dilompati tampak lebih tinggi dari biasanya. Akal cerdas si kancil segera menangkap bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Jangan-jangan ada buaya di balik batu itu. Batin kancil curiga. Setelah berpikir, ia berhasil mendapatkan akal. Ia berteriak ke arah batu. "Hai batu, gimana kabarmu?" Hening tidak ada jawaban. Kancil kemudian bertanya lagi. "Ada apa batu, sahabatku? Biasanya kau menjawab sapaanku." "Oh, jadi biasanya batu ini berbicara." Batin buaya yang sedang berdiam diri di balik batu tersebut. "Kalau begitu, aku harus pura-pura menjawabnya supaya kancil tidak curiga." "Halo juga kancil," jawab buaya. Kancil terkikik dalam hati melihat kebodohan buaya. Lantas ia berkata, Jadi kau ada di situ ya buaya? Tak kusangka kau mengejarku sampai ke sini. Sadarlah ia bahwa kancil telah mengakalinya. Ia benar-benar kesal sekali dengan kebodohannya sendiri. "Ya, aku mengejarmu sampai ke sini kancil. Aku ingin memakanmu," sahut buaya dengan nada jengkel sekali. "Baiklah, kali ini kau berhasil menjebakku," jawab si kancil sambil mempersiapkan siasat berikutnya. "Bukalah mulutmu itu lebar-lebar agar aku bisa melompat ke dalamnya." Kancil benar-benar cerdik. Ia tahu bahwa mata buaya akan tertutup
saat buaya membuka mulut dengan lebar-lebar, dan sesaat setelah buaya membuka mulutnya, kancil segera melompat ke atas kepala buaya, lalu melompati batu-batu lainnya dengan lincah, dan segera tiba di tepi sungai, segera memanjat pohon besar tempat tinggalnya. Lagi-lagi, selamatlah kancil dari kejaran buaya. Itu semua berkat kecerdasannya yang jauh melampaui buaya. Sementara buaya terpaksa gigit jari karena lagi-lagi gagal menangkap kancil yang sudah lama diincarnya. Hikmahnya yang bisa kita ambil dari cerita dongeng Kancil dan Buaya bagian 2 ini adalah orang yang cerdas dan berpengetahuan luas akan mudah menyelesaikan masalah-masalahnya dengan baik. Sementara orang bodoh akan mudah kehilangan kesempatan berharga sehingga rugilah ia. Agar adik-adik semua menjadi anak yang cerdas dan berpengetahuan luas, adik-adik haruslah banyak membaca dan belajar. Sampai ketemu lagi adik-adik di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya, agar tidak ketinggalan cerita kami selanjutnya. Terima kasih.